Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Setelah pria itu melakukan segalanya, dia hampir membunuh bayi yang dikandung di bintang-bintang. Dan kehidupan yang melahirkan bayi di bintang tersebut pun akhirnya lenyap. Karena semua kekuatan kehidupan berkumpul di lengan pria yang memeluk bayi itu. Pada saat yang sama, di mata pria itu sudah ada tanda bintang. Saat ini kehidupan memancarkan vitalitas yang kuat dari bayi yang sepertinya baru lahir ini. Sekarang kecuali ada bintang di mata pria itu, di antara alis bayi tersebut juga ada tanda bintang terus mengembun. Seni membunuh, menukar kematian dengan kehidupan. Mulai sekarang, Raja Zhou akan menjadi milik saya, dan saya akan memiliki semua sumber daya klan Dewa Asli atas namanya, sehingga saya bisa menjadi raja baru dari klan Dewa Asli. Gumam pria itu sambil tertawa liar beberapa kali. Kemudian pria itu bergerak dan menghilang dari tempat itu, dan hanya meninggalkan vitalitas redup yang tersisa, sehingga itu seperti lampu minyak yang tertiup angin, sehingga bisa padam kapan saja. Bintang ini awalnya hijau dan penuh kehidupan, bahkan bintang ini telah melahirkan banyak makhluk hidup. Tapi sekarang warnanya juga berubah menjadi gelap setelah berapa lama waktu telah berlalu. Tiba-tiba seorang pria baru saja muncul di tempat itu, kemudian dia memandangi bintang redup di depannya. Setelah melihat itu, seluruh tubuh pria yang baru muncul gemetar dan wajahnya menjadi pucat. Klan Cimi, beraninya Anda berkomplot melawan anak saya. Bajingan tidak peduli metode apa yang Anda gunakan untuk menunda saya, sehingga Anda dapat membunuh anak saya. Kali ini saya harus mengubur klan Cimi bersama anak saya. Pria itu melambaikan tangannya, kemudian dia melihat kehampaan di sekelilingnya. Kemudian pemandangan sebelumnya terpantul di matanya. Dia melihat seorang pria menggendong bayi yang sedang dibedong dan merebut kekuatan bintang yang melahirkan bayi di antara bintang tersebut, yang menyebabkan tidak ada lagi kekuatan bintang pada bayi tersebut, yang membuat bayi itu seperti terluka parah karena hampir menghilangkan sebagian besar vitalitasnya. Jika tidak diobati dengan cepat, mungkin bayi yang dikandung di bintang kemungkinan besar akan mati dan kehilangan nyawa, kemudian berubah menjadi bintang kematian. Setelah pria itu melihat pemandangan di mana kehidupan tersedot keluar dari gambaran dan menyatu dengan bayi yang dibedong dalam pelukannya. Inilah kekuatan hidup dalam hidup seseorang yang setara dengan menghilangkan kualifikasinya. Sambil gemetaran, pria itu menengadah ke langit dan mengeluarkan suara gemuruh yang mengejutkan. Kemudian dua air mata darah keluar dari matanya. Saya harus membalaskan dendam anak saya, dan klan Cimi harus membayar 100 kali lipat harganya. Di masa depan yang mereka rampok hari ini, saya hancurkan seluruh klan Anda, dan jangan tidak tinggalkan siapapun. Setelah pria itu meraung, pria tiba-tiba menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk besar energi dan darah, dan langsung bergegas menuju bintang redup ini. Jika sebagian besar vitalitasnya musnah, bahkan jika Anda selamat, saya khawatir Anda tidak bisa lagi menjadi garis keturunan Dewa Asli. Namun tidak masalah Anda tidak memiliki garis keturunan Dewa Asli. Apapun yang terjadi, ayah Anda akan menemani Anda dalam perjalanan ini. Pria itu berkata dengan tegas. Setelah waktu berlalu lama, di suatu tempat, salju tebal turun dan pria itu masih menggendong bayi di pelukannya. Wajahnya membiru dan dia tampak kedinginan. Setelah kejadian itu dan dia telah lama pergi dari bintang kehidupan, pria itu telah kembali. Tiba-tiba dia mendongak dan melihat cahaya api yang redup. Kemudian terdengar suara menderu di langit yang membuat pria itu menggertakkan giginya dan mengangkat kepalanya. Namun seluruh tubuhnya gemetar. Klan Dewa Asli sedang dalam kekacauan. Sebagai seorang ayah, saya khawatir saya tidak akan bisa menemani Anda lagi. Anakku, maafkan ayah.
Setelah dia selesai berbicara, pria itu hanya bisa menempatkan bayi itu di pintu gerbang desa. Setelah melihat bayi itu beberapa saat, sosok itu tiba-tiba menghilang. Namun terdengar suara gemuruh di udara, sehingga menarik orang-orang di desa tersebut. Kemudian mereka segera menemukan bayi itu di salju. Dan para wanita di desa memungut bayi dari salju. Setelah 10 tahun telah berlalu dalam sekejap. Siapa yang tega meninggalkan anak-anak mereka di sini, di tengah salju tebal di musim dingin ini? Wajah kecil saya masih hangat, sepertinya anak kecil ini jatuh dari langit. Jadi izinkan saya memberi nama Anda Tianlin. Pada saat ini seseorang melihat seekor binatang buas besar bergegas menuju desa. Saat dia tiba di depan pintu gerbang, binatang buas itu tiba-tiba berhenti. Kemudian orang tersebut bisa melihat bahwa di bawah binatang buas itu ada seorang pemuda tampan. Dan dialah yang menyeret binatang mati itu dan memasuki desa yang bersalju. Sebagian besar bintang ini tertutup es dan salju. Setelah 10 tahun musim dingin berlalu dan 5 tahun kemudian panas yang hebat melanda, sehingga lingkungan tempat tinggal pemuda itu menjadi sangat buruk. Sekarang wajah anak laki-laki itu merah, dia bahkan berpakaian lebih tipis dibandingkan dengan orang lain yang memakai jaket kulit tebal, sehingga terlihat agak tidak pada tempatnya. Bibi, yang kedua dan ketiga, Tianlin kembali. Pemuda itu berteriak keras dengan tangan di pinggul. Terlihat sangat arogan dengan senyum bahagia di wajahnya. Desa itu dipenuhi dengan sorak-sorai hingga 100 tahun kemudian anak laki-laki itu telah tumbuh dewasa. Hanya dalam 100 tahun dia keluar dari bintang ini. Namun di antara alis Tianlin yang mengherankan ada tanda bintang yang bersinar. Apa pengalaman hidup saya dan dari mana asal saya? Tianlin bergumam dalam hatinya. Setelah waktu berlalu ribuan tahun kemudian, di atas batu besar yang melaju kencang di tengah kehampaan, ada juga sekelompok meteor di balik bongkahan batu tersebut. Kemudian ada sesosok orang yang duduk bersila. Namun pemandangan hijau di matanya sudah lama hilang. Namun ada 9 tanda bintang yang bersinar di antara alisnya. Pada saat ini ada beberapa bintang besar di depannya dan sosok itu adalah Tianlin. Ayah, mungkin sampai hari ini Anda tidak pernah membayangkannya bahwa anak Anda yang terlantar itu telah tumbuh dewasa. Sebelumnya saya bisa bertanya pada diri saya sendiri, mengapa Anda tega meninggalkan saya? Sekarang saya ingin menemukan jawabannya, kata Tianlin dengan bingung. Pada saat yang sama di dalam klan Dewa Asli ada juga seorang laki-laki dan orang ini juga memiliki postur yang bangga dan memancarkan sikap mendominasi. Bahkan tidak hanya ada sedikit tanda bintang yang bersinar di antara alisnya. Saat dia pelan membuka matanya, sebenarnya ada bintang kembar di matanya. Sialan, siapa yang berani melanggar batasan klan Dewa Asli saya? Di luar bintang-bintang ini, beberapa penjaga Dewa Asli bergegas keluar dan mereka berteriak dengan marah. Kemudian sosok di atas batu itu melangkah keluar dalam satu langkah. Tiba-tiba beberapa penjaga tersebut dapat melihat sebuah sosok menjulang hingga ribuan kaki di tengah badai. Seorang Dewa Asli telah meninggalkan putranya dan sekarang saya datang mencari ayahnya. Sosok besar itu meraung tanpa menunggu jawaban. Dia baru saja mengambil meteor di belakangnya, kemudian dengan cepat dia melemparkan meteor tersebut ke arah bintang itu. Segera di bawah suara mendesing, sebuah meteorit yang tak terhitung jumlahnya melesat dengan kekuatan yang menakutkan. Dan dalam konfrontasi ini, satu orang sedang melawan 10.000 orang. Namun di antara ribuan orang ini, tidak semua jenius dari klan Dewa Asli, karena kebanyakan dari mereka hanya Dewa Asli bintang 2 atau bintang 3. Tentu saja ada juga banyak Dewa Asli bintang 9. Bagaimanapun ini adalah pertempuran yang menggemparkan dunia. Bahkan jika Dewa Asli bintang 9 mengambil tindakan, pada akhirnya di depan Tianlin, mereka juga bukan tandingannya. Ayah, di mana Anda? Mengapa Anda tidak berani menemui saya?
Tianlin berteriak dengan keras, jelas berharap bisa bertemu ayahnya. Namun melalui garis keturunan dewa aslinya, dia sama sekali tidak dapat merasakan keberadaannya. Hingga sebuah sosok muncul di antara semua dewa asli bintang 9 di sekitar. Melihat sosok itu muncul, semua dewa asli bintang 9 mengepakkan tangan mereka dan mengelilinginya. Namun saat Tianlin melihat sosok ini muncul, energi dan darah di dalam tubuh Tianlin langsung mendidih. "Mengapa setelah saya melihat Anda, saya benar-benar ingin membunuh Anda?" kata Tianlin dengan bingung. Meskipun dia tidak tahu harus mengungkapkan perasaannya, tapi dia merasa setelah dia melihat sosok di depannya, kemarahannya tiba-tiba melonjak dalam sekejap. Bahkan ada perasaan orang ini harus dihancurkan berkeping-keping apapun yang terjadi. "Beraninya Anda tidak menghormati saya, seorang putra mahkota yang baru dari klan dewa asli. Para dewa asli mematuhi perintah saya. Mari kita bertindak bersama untuk membunuh orang ini." Setelah selesai berbicara, sosok itu perlahan keluar. Namun ada keangkuhan di matanya yang sulit diatur. Segera 9 bintang di antara alisnya bersinar. Kemudian saat dia membuka matanya, bahkan ada 2 bintang kembar yang bersinar dengan sangat terang. "Tunggu! Serahkan orang ini pada saya, putra mahkota. Kita bisa mengatasi masalah ini, dan Anda tidak perlu merepotkan Anda sendiri untuk mengambil tindakan." Seorang tetua dari dewa asli berkata dengan hormat. Jelas dalam klan dewa asli, selain garis keturunan yang membedakan identitas, dibandingkan dengan garis keturunan, kekuatan adalah indikator yang lebih penting untuk menentukan status. Mendengar itu, seluruh tubuh Lin Tian gemetar dan dia merasakan sentuhan kehangatan di wajahnya. Kemudian dia segera mengangkat tangannya dan menyeka air mata yang mengalir di wajahnya. Tapi dia benar-benar tidak menyadari sebelumnya bahwa dia telah menitikkan air mata darah tanpa mengetahui kapan dia menitikkan air mata tersebut. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.